Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video again, as usually with my Siti Sofianti dalam lamaran akuntan. Nah, kita sekarang udah masuk ke forum pertemuan yang ke-10 ya. After a break for a while, and then we come back. Kita udah masuk ke forum pertemuan yang ke-10. Nah, di forum pertemuan yang ke-10 ini mengenai siklus. Jadi ada siklus penggajian, ada siklus pendapatan atau penjualan dan penagihan, dan juga ada siklus persediaan. It means gitu ya, kita bahas siklus yang ada pada kasus tugas besar pertama gitu. Nah, and I also have several questions gitu. Kayak biasa ya, ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab yang relatable sama forum. Jadi sebenarnya ini materinya to be continue gitu setiap pertemuannya, dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang ke-10 ini, which is beberapa materi, dan mungkin mostly materi ini relatable satu sama satu dan yang lainnya gitu. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tadi siklusnya, siklus penagihan pendapatan, siklus penggajian dan personalia, dan yang terakhir siklus persediaan. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi sekarang saya juga punya beberapa pertanyaan nih ya, yang pastinya akan saya jawab gitu. Cuma gini, sekarang kita ngomong siklus. Siklus itu kenapa dibuat sih? Karena kan memang periodenya berulang atau rangkaiannya terus-terus berulang gitu kan. Sebenarnya siklus tuh macam-macam gitu. Cuma yang dikelompokkan yang biasanya itu ya siklus penggajian, siklus penerimaan, dan siklus persediaan. Nah, karena memang transaksinya banyak dan berulang juga prosesnya, makanya dibuat sebuah siklus gitu, dimana tadinya mungkin penjualan ini masuknya ke general entries gitu ya, jurnal-jurnal yang lainnya, tapi karena memang banyak dan mungkin masuk ke dalam pokoknya, karena kan ini pendapatan gitu ya, penjualan atau pendapatan gitu, masuk ke bagian pokok dari sebuah penerimaan perusahaan, dimana perusahaan ya pasti ada penjualan, ada pendapatan, karena ya dari bisnis yang dihasilkan gitu kan. Nah, makanya karena banyak itu akun-akunnya, maksudnya transaksinya ya, karena banyak makanya dibuat sebuah siklus. Jadi dibedakan lagi kelompok-kelompoknya, makanya dibuat per siklus ini gitu kan, kayak siklus penjualan atau penerimaan. Nah, kita masuk ke beberapa pertanyaan ya. Yang pertanyaan yang pertama mengenai siklus penjualan dan penagihan pada kasus tugas besar pertama saya, which is tugas besar pertama saya itu PT Asabri. Jadi I have to explain nantinya. Terus habis itu pertanyaannya, jelaskan apa saja dalam audit yang berkaitan dengan siklus penjualan yang diaudit ya. Terus yang kedua, ini masih nomor 1 tapi banyak pertanyaan bawahnya gitu ya, anaknya ya. Terus yang kedua, jelaskan bagaimana proses pencatatannya untuk siklus ini, termasuk dokumen terkait dan jurnal akuntansinya. Yang ketiga, menurut Anda bagaimana sebaiknya pengendalian internalnya untuk mencegah terjadinya kesalahan catat dan mencegah terjadi kecurangan. Ini harus based on KOSO gitu, yang udah pernah kita pelajari sebelumnya. Terus yang keempat, bagaimana caranya menguji pengendalian atas siklus TOC, test of controlnya. Dan yang kelima, test of transactionnya. Yang keenam, test of detail balance-nya. Dan yang terakhir, analytical procedure atau prosedur analitik. Terus itu baru pertanyaan yang nomor 1. Pertanyaan yang nomor 2, siklus penggajian dan personalia. Ini udah move to another siklus gitu ya. Jadi pertanyaan mengenai siklus penggajian dan personalia ini, yang pertama hampir mirip, cuma bedanya apa aja akun yang diaudit dalam penggajian, terus pencatatannya bagaimana, sama kayak tadi bagaimana caranya untuk menghindari resiko kecurangan, terus bagaimana cara menguji TOC, TDB,
transaction, dan analytical procedure. And the last one itu mengenai persediaan. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke pertanyaan yang pertama. Oke, mari kita jawab pertanyaan yang pertama ya. Sorry kalau ada suara ganggu, ini spidol. Pertanyaan yang pertama tadi mengenai siklus penjualan dan penerimaan ya. Yang pertama, akun apa saja yang diaudit dalam penjualan dan penerimaan? Oke, kita masuk ke akun-akun ya. Ini saya buat di sini untuk illustration account and entries journal gitu ya. Terus habis itu kita buat ini di sini penjualan, penjualan. Oke. Nah, kita masuk ke penjualan apa aja sih akun yang diaudit. Based on tugas besar 1, which is my tugas besar 1 itu adalah perusahaan Asabri, dimana Asabri ini adalah perusahaan jasa yang diberikan adalah jasa asuransi. Maksudnya gini, perusahaan asuransi gitu ya, bukan jasa asuransi, nanti kelirunya ini adalah KAP gitu. Nah enggak, ini perusahaan asuransi dimana ada beberapa program asuransi yang ditawarkan. Nah, for your information juga, PT Asabri ini program asuransinya khusus untuk Polri, tentara, dan ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan atau Kemhan. Nah, Polri, ASN, juga purnawirawan Polri dan purnawirawan tentara, correct me if I'm wrong. Nah, itu juga masuk kategori nasabah si PT Asabri ini. Jadi setiap tentara yang atau Polri yang memang sudah jadi atau polisi baru atau tentara baru itu udah automatically masuk ke dalam nasabahnya si Asabri. Jadi kita we can imagine that every year gitu ya, setiap tahunnya ada penerimaan Polri, penerimaan tentara dari berbagai macam jenjang gitu. Terus kita anggaplah itu adalah potensi-potensi penerimaan atau nasabahnya si PT Asabri, karena memang sistemnya seperti BPJS, which is langsung deductible from our salary. Jadi sama kayak kita suka dipotong gaji untuk JHT, JKK, dan JKM. Jadi sama kayak gitu, cuma ini bedanya ya kalau Polri dan tentara pakai si Asabri. Nah, setiap anggota Polri yang baru atau tentara yang baru, even itu purnawirawan gitu kan, nah itu juga masuk ke dalam nasabahnya si PT Asabri gitu. Jadi itu adalah potensi-potensi pendapatan gitu kan, karena memang langsung dipotong dari gajinya gitu. Sama mungkin porsinya beda-beda, cuma ya pasti langsung dipotong dari gajinya. Oke, langsung aja. Akunnya apa aja sih? Akunnya udah pasti kayak pendapatan utama ya, pendapatan premi. Jadi pendapatan utama ya, pendapatan premi. Nah, itu akun yang pertama. Akun yang selanjutnya relatable juga sama si kasus ini, yaitu akun hasil investasi, akumulasi hasil investasi, program iuran akumulasi iuran pensiun. Nah, selain tadi menerima pendapatan premi dan juga JKK, JHT, program yang seperti itu gitu kan ya, ada juga akumulasi iuran pensiun. Nah, akumulasi iuran pensiun ini macamnya seperti ini. Jadi kan setiap langsung memotong setiap bulannya, langsung dipotong dari gajinya. Nah, itu juga ada termasuk dalam porsinya iuran pensiun. Nah, iuran pensiun ini jadi gini, sistemnya seperti ini. Jadi uang yang didapat dari hasil program akumulasi iuran pensiun ini dikumpulkan dan selanjutnya diinvestasikan lagi ke
efek-efek seperti saham, obligasi, reksadana. Nah, hasil dari investasi tersebut nanti kan berupa return. Nah, itu merupakan pendapatan yang profitnya dimasukkan ke dalam PT Asabri. Jadi nggak cuma ini kan juga asuransi juga ya, asuransi sosial juga. Jadi dia ada pendapatan premi, ada pendapatan dari iuran JHT, JKK, dan JKM-nya. Juga biasanya kan kita juga bayar kan iuran pensiun, nggak cuma JHT, JKK. Nah, seperti itu. Nah, iuran pensiun ini yang sudah diakumulasi atau sudah didapat diinvestasikan lagi keluar. Nah, makanya itu yang kemarin jadi kasus di dalam PT Asabri, menginvestasikan pada saham-saham gorengan itu. Nah, udah itu kita nggak usah bahas yang itu. Intinya hasil dari akumulasi dana tersebut diinvestasikan lagi keluar. Nah, selanjutnya profitnya diterima menjadi pendapatan lagi, seperti itu. Nah, itu juga akunnya ada akumulasi iuran pensiun akunnya. Terus selanjutnya akunnya juga adanya piutang lain-lain. Nah, piutang lain-lain itu piutang lain-lain. Nah, piutang lain-lain ini ada karena kita kan tadi ya menginvestasikan, tapi karena memang misalnya bayarnya belum gitu, makanya diakui sebagai piutang gitu. Dan nanti bayarnya berarti kan kas pada piutang gitu, hilang. Terus ada juga kas dan setara kas. Ini ya akun banyak ya, perusahaan juga ada kok kas dan setara kas. Jadi pendapatan preminya masuk langsung ke kasnya dan setara kasnya, itu kas dan bank ya. Jadi nanti setiap yang deductible langsung dari salary-nya itu langsung automatically kan masuk ya ke rekeningnya si PT Asabri. Seperti itu yang akan diaudit. Jadi kita akan melihat ketika pendapatan preminya meningkat, apakah kasnya juga meningkat, gitu kan? Itu kan udah pasti automatically begitu gitu ya. Kalau pendapatan preminya naik, otomatis kasnya juga naik. Tapi kalau kasnya turun itu question, itu kenapa gitu, itu why gitu. Terus habis itu kita lihat semakin banyak uang atau akumulasi investasi tadi, akumulasi iuran pensiun tadi yang diinvestasikan, maka udah banyak dong profitnya. Terus kita lihat piutangnya naik atau enggak. Tanda tanya juga kalau misalnya uang yang dikumpulkan dari iuran pensiun itu banyak, tapi ternyata profitnya atau piutangnya malah turun, itu juga why gitu. Nah, itu juga yang harus di taking for consideration, seperti itu. Nah, masuk ke pertanyaan yang kedua, bagaimana proses pencatatannya. Nah, tadi kan udah sempat disinggung ya, proses pencatatannya ya, kalau misalnya mendapatkan premi berarti kas pada pendapatan premi, ini seperti ini, kas pada pendapatan premi. Untuk misalnya nextnya mendapatkan ada menerima hasil investasi, berarti kan piutang lain-lain pada akumulasi iuran pensiun. Dokumennya berarti banyak ya. Pertama, dokumennya udah pasti dokumen nama nasabah. Nggak cuma nama sih, ini tuh lebih ke dokumen-dokumennya nasabah ya, info-infonya nasabah. Terus habis itu kayak ada penambahannya atau bertambah anggotanya kayak gitu, dokumen-dokumen kelengkapan seperti itu. Selanjutnya selain dokumen-dokumen nasabah, ada juga nanti kan biasanya nih, ini kan berarti dari HR ya, dari human resource-nya yang tentang nasabah gitu kan ya. Enggak human resource, tapi ini di bagian
biasanya mungkin ini di bagian marketing gitu ya, karena atau bagian-bagian terkait dengan pengelolaan nasabah baru gitu. Terus abis itu ada juga tadi kalau misalnya kita pakai programnya yang JHT, JKK, dan JKM, itu berarti kan kita harus tahu nih, berarti kita harus melihat dari data gaji, berarti dari dokumen gaji, karena ini automatically kepotong atau deductible dari salary-nya, jadi kan udah harus kelihatan gitu ya, gaji siapa aja dipotong berapa aja gitu, udah masuk atau belum, itu dokumen-dokumennya kan, berarti dokumennya gaji, maksudnya gaji-gaji si tentara atau Polri-nya. Selanjutnya ada, nah yang tadi iuran akumulasi iuran pensiun kan itu diinvestasikan ya. Nah berarti kita harus punya yang namanya bukti investasinya, bukti kepemilikan investasi. Jadi kita tahu ini ini uangnya benar diinvestasi atau enggak di nasabah, gaji, terus dari akumulasi iuran pensiun itu kita harus tahu bukti kepemilikan investasinya gitu ya, seperti apa. Terus itu investasinya benar diinvestasikan atau enggak, berarti kan kita harus nantinya ini masuknya ke TOC sih. Berarti kita harus confirmation atau konfirmasi. Nah, gitu. Jadi ini bukti kepemilikan harus tahu gitu bahwa benar-benar punya gitu. Nggak cuma bodong atau bohongan, berarti tapi harus benar-benar ada gitu. Berarti existence, berarti keberadaannya ada gitu kan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana sebaiknya pengendali internalnya untuk mencegah kecurangan? Kita back to KOSO. Ya. KOSO itu ada control environment, risk assessment, ada control activities, ada information and komunikasi, dan yang terakhir ada monitoring activity. Nah, untuk mengetahui pengendaliannya itu bisa dihindari dari resiko-resiko kecurangan, berarti kita maksudnya gimana cara bikin pengendalian buat menghindari resiko kecurangan, berarti kita harus tahu dulu dong resiko-resikonya tuh seperti apa. Nah, resiko-resiko dari akun-akun ini, akun-akun piutang atau misalnya penagihan atau pendapatan, resikonya itu adalah ya resiko penerimaan fiktif, ya kan? Pertama ini risiko penerimaan fiktif, kita nggak tahu nih beneran apa enggak nih orang yang datang, maksudnya orang yang jadi nasabah itu tentara atau bukan, Polri atau bukan gitu. Jangan-jangan cuma ngaku-ngaku doang biar penjualannya terlihat bagus gitu. Terus yang kedua, ini kalau gaji kan langsung deductible ya dari si salary-nya. Nah, berarti itu juga nanti itu masuk ke siklus penggajian, tapi kita bahas sedikit di sini. Berarti kita harus juga tahu besaran gajinya atau misalnya gini, orang ini gajinya segini nih, staff ini gitu. Terus kalau staff ini gajinya segini, terus kalau staff ini gajinya segini, berarti kan kita udah bisa forecast nih gitu, oh nanti akan pendapatannya sekian dari JKK JKM itu gitu. Terus kemungkinan juga investasi bodong. Ini udah bukan kemungkinan sih, ini sudah terbukti karena udah bergulir ya kasusnya. Investasi bodong, jadi uang yang diambil dari iuran pensiun itu diinvestasikan pada saham bodong yang akhirnya malah jadi bumerang karena ya nilainya anjlok, perusahaannya rugi gitu. Nah, oke, untuk meminimalisir resikonya kayak gimana? Based on KOSO, berarti kita harus bikin risk assessment. Kita harus ngeliat control activities, control environment-nya dulu deh gitu. Bisnis ini bisnis asuransi, bisnis pengelolaan
dana hari tua, dana JKK, JKM. Apa sih yang mungkin bisa terjadi gitu kan? Yang pertama, dananya nggak ada. Resikonya dananya nggak ada. Ketika nasabah mau klaim, udah gitu, nasabah nggak bisa klaim karena dananya kosong. Itu resikonya dari situ. Kenapa sih resiko ini bisa ada nih? Kenapa dananya bisa nggak ada misalnya gitu? Padahal kan selama ini uangnya ditarik-tarikin, uangnya langsung tebal gitu. Kok bisa uangnya nggak ada gitu, kemana gitu? Nah itu tadi resikonya, karena pengelolaan yang tidak baik, atau mungkin manajemennya juga yang pengelolaannya tidak baik, diinvestasikan ke investasi yang bodong, terus abis itu tidak sesuai SOP gitu. Nah, terus bagaimana sih membuat SOP-nya biar ini tuh terhindar dari resiko gitu? Balik lagi, asuransi itu kan diputar ya. Seperti misalnya saya asuransi hari ini, terus besoknya rekan saya asuransi. Padahal saya udah bayar premi, rekan saya baru 2 kali bisa bayar premi. Saya lagi tidak membutuhkan asuransi itu, makanya saya nggak klaim. Nah, tapi rekan saya langsung membutuhkan itu, makanya dia klaim. Jadi uang saya dipakai dulu gitu. Sistemnya kan seperti itu, tolong menolong gitu kan. Nah, itu yang menjadi bisa disalahgunakan gitu. Jadi misalnya ya itu tadi, gimana sih caranya uang bukan menganggur sih. Jadi diinvestasikan lagi tuh biar nggak ada idle cash sebenarnya di dalam perusahaan. Jadi biar uangnya berputar terus gitu, buat dapat profit. Tapi karena diinvestasikan ke dalam saham-saham yang tidak profitable, makanya ya jadinya non profit gitu. Gimana caranya untuk membuat SOP-nya untuk menghindari resiko kecurangan? Atau bisa aja kayak tadi kan ternyata gajinya nggak segitu tapi dipotongnya segitu misalnya gitu. Pertama, dari premi ini takutnya kan juga fiktif gitu ya nasabahnya. Berarti kita harus ada pertama gini, untuk mengetahui misalnya itu beneran polisi yang sudah diterima dan menjadi nasabah baru, tentara yang menjadi nasabah baru, ya kita pastikan dia nomornya terdaftar misalnya gitu, biodatanya lengkap, dari satuan mana terkonfirmasi gitu ya. Berarti kita harus melakukan confirmation gitu antar satuannya tentara itu atau polisi itu. Terus yang kedua, transparan ya, maksudnya di sini informasi gaji, informasi salary-nya itu transparan gitu. Terus bagaimana kalau misalnya diinvestasikan ke investasi lain, berarti mekanismenya sebelum melakukan investasi berarti harus screening dulu nih, ini perusahaan bagus apa enggak gitu. Jadi harus melakukan pengujian yang lengkap sebelum melakukan investasi ke efek-efek yang akan kita investasi gitu. Maksudnya misalnya kayak diinvestasikan ke saham PTA, dilihat dulu nih, di screening, diuji bener apa enggak sih sampai selesai uji tuntas. Kalau misalnya oke, lolos, kita investasi ke situ biar dia bisa profit. Tapi kalau emang dari di tengah-tengah udah red flags gitu kan, ya udah stop, daripada nanti uang nasabahnya habis gitu. Terus bagaimana melacak ini piutang yang benar atau fiktif gitu? Ya udah kita lihat lah, ini pendapatannya dari investasi yang efek mana, terus berapa, terus abis itu kita lihat nih nomor, atau kan biasanya di investasi tuh ada yang nama investasinya apa aja, dananya yang udah di ini apa aja gitu, berapa saja. Nah itu kita juga harus lihat nih, oh ini misalnya profit dari investasi ini, dari investasi ini, berarti beneran atau enggak sih gitu. Berarti kan kita harus melakukan confirmation. Nah kayak gitu, maksudnya pengendalian internalnya juga harus baik dengan kita dibuat seperti meling gitu, kayak semua sistemnya dibuat seperti ngeling. Kayak misalnya ini si Polri ini di kesatuan ini orangnya di sini gitu, tahun masuknya segini, sekian gajinya gitu. Nah itu dibuat ngeling gitu, dibuat terintegrate gitu. Jadi
semuanya saling relate gitu. Jadi itu untuk menghindari hal-hal yang kayak oh ini bukan di kesatuan saya, atau oh ini bukan di ini saya gitu, untuk menghindari hal-hal yang seperti itu gitu. Nah selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya, nah itu mengikuti KOSO ya, karena kan KOSO ada, kita lihat lingkungannya, terus habis itu kita nilai nih risk assessment, resikonya seberapa besar gitu. Kalau emang yang gede-gede berarti kita harus consideration gitu, kalau yang kecil-kecil ya udah gitu, tapi jangan menyepelekan yang kecil juga gitu kan. Jadi memang harus based on KOSO, karena terus habis itu kalau kita udah tahu resikonya apa, dikomunikasikan dengan manajemen atau shareholdersnya, terus kita ambil tindakan juga sesuai dari arahannya mereka gitu, nggak cuma gegabah gitu ngambil tindakan gitu kan. Terus abis itu yang terakhir, kita monitoring aktivitasnya seperti apa, apakah sudah sesuai SOP apa belum gitu, seperti itu. Nah terus habis itu kita menguji test of control. Nah itu tadi udah sempat disinggung ya, test of controlnya kita sesuai dengan si KOSO. Jadi pengendalian internalnya bagaimana, itu udah based on risk management. Nah terus habis itu kita mau menguji pengendalian internal atau test of control itu bagaimana. Pertama kita harus kenal dulu nih, tak kenal maka tak sayang ya, kalau nggak kenal nggak tahu gitu kan. Jadi kita harus tahu SOP-nya sebelum kita menilai bagaimana. Terus yang kedua, SOP-nya misalnya kayak tadi pendapatan premi gitu kan ya, itu dimulai dari mana sih? Misalnya dimulai dengan adanya tentara yang diterima atau Polri yang diterima udah jadi nasabah baru. Terus siapa yang bisa mengesahkan itu nasabah baru atau enggak? Misalnya based on approvalnya si manajer human resource atau manajer keuangan atau manajer atau juga kepala satuannya atau kepala tentaranya gitu. Nah terus kita lihat approvalnya, sudah sesuai atau enggak gitu. Sistem approval ya, kita lihat kalau misalnya kita nggak sesuai approvalnya, berarti ini kenapa gitu. Berarti kan ada yang miss antara SOP dengan realita. Terus yang kedua, untuk melihat sudah didedak dari gaji atau belum gitu misalnya ya resikonya. Terus kita lihat nih, misalnya tanggal 25 gajiannya udah langsung dideductible tuh. Terus kita lihat, kita lakukan observasi gitu ya, biasanya untuk melihat benar atau tidaknya. Ya udah kita observasi, di tanggal segini benar sekian masuk, dipotong dari salarinya gitu. Nah untuk yang investasi, nah itu kita harus melakukan confirmation, dimana kita harus tahu bahwa dari pihak ketiga bahwa bisa ini benar punya investasi di sini, investasinya sekian, di efek ini, di efek ini juga gitu. Nah itu kita harus tahu, kita harus aware gitu ya sebagai auditor. Dan kita juga harus bisa bedain mana red flags-nya atau ada tanda-tanda yang kecurangan gitu ya. Kalau memang enggak ya udah nggak usah dicari-cari gitu. Nah itu test of control-nya seperti itu. Jadi pertama kita lihat asersi dulu nih. Ini nasabahnya ada nggak sih gitu, existence nggak sih, berarti kita harus confirmation. Ngeliat level approvalnya juga gitu kan. Terus kalau misalnya tadi ini ada nggak sih investasinya, berarti kan existence juga gitu kan. Terus investasinya sudah dicatat atau belum gitu ya, pada waktu yang pas gitu, berarti kan itu valuation gitu. Kita harus mencatat sesuai penerimaannya udah dicatat belum nih, jangan-jangan penerimaan tahun lalu dicatat tahun sekarang, itu kan enggak valuation gitu. Terus habis itu penghasil dari investasinya itu benar-benar dicatat sesuai nilainya apa enggak sih, misalnya nilainya sudah benar apa belum gitu, hitung-hitungannya, berarti kan itu akurasinya gitu kan. Nah seperti itu, jadi based on asersi gitu ya. Jadi kita lihat asersinya ada completeness, existence, terus valuation, accuracy, dan presentation. Terus investasinya ini udah dilaporin atau diklasifikasiin belum sih gitu, sesuai dengan
jenis-jenis profitnya gitu. Jadi kan itu ada presentation gitu kan, terus udah di posting ke jurnal dan buku besar atau sampai laporan ke posisi keuangan, berarti itu kan completeness gitu ya, gitu seperti itu. Nah, bagaimana untuk menguji test of transaction? Nah, kita harus melihat gitu, tracing, test of transaction itu tracing, kita rinci karena ini lebih detail kan ke transaksi, berarti kita harus lebih rinci gitu. Tanggal 25 prediksi atau forecast yang udah dibuat sama misalnya keuangan akan mendapatkan maksudnya akan ada pendapatan dari deductible salary itu sebesar contoh 100 juta. Aktualnya kita tracing ke rekening koran, bener enggak sih 100 juta gitu. Kalau misalnya ada misstatement sedikit gitu, itu juga harus ditanyain. Mungkin kita yang estimasinya kurang atau lebih bisa aja. Cuma kan kalau misalnya yang sampai jomplang banget nilainya itu juga consideration gitu kan. Nah, tapi itu yang harus kita lihat gitu, test on transactionnya kita harus rekalkulasi, kita harus tracing, benar-benar kita harus lihat ke transaksinya, karena bisa aja takutnya ada perhitungan-perhitungan yang beda gitu kan. Terus investasi, bener nggak sih investasinya ditulis, dicatat apa enggak gini gitu. Makanya kita harus ngelakuin confirmation tadi, terus kita lihat ke langsung transaksi detailnya, terus kita juga ngitung lagi bener nggak sih dihitungnya segini, dinilainya segini gitu. Nah itu maksudnya bener nggak pendapatan preminya tuh segini gitu, apa yang seharusnya segini kok tiba-tiba nggak segini gitu, yang harusnya 500 juta kok nggak 500 juta gitu. Nah itu juga yang harus di consideration lagi gitu. Terus selanjutnya untuk melihat transaction itu kita juga harus melihat ke dokumennya gitu, buat ngelihat tahu ini piutang lain-lainnya 500 juta, dokumennya mana nih? Berarti dokumen penerimaan atas akumulasi iuran pensiun, terus piutang lain-lain gitu kan. Maksudnya piutang lain-lain tuh ya itu program dari akumulasi iuran pensiun dan bisa aja piutang pihak ketiga gitu. Nah itu kita juga harus tahu gitu, maksudnya investasinya profitnya benar dicatat atau enggak, apa jangan-jangan rugi sebenarnya tapi dicatatnya untung gitu buat menaikkan investasi gitu kan, nilai investasi, makanya dibuat seperti itu. Nah itu juga kita harus melihat nih transaksinya gitu. Terus test of detail balances sama itunya juga CEVA, completeness, existence, valuation, accuracy, dan presentation. Berarti kita harus confirmation kayak tadi, mau nentuin nih pendapatan preminya misalnya 500 miliar contoh, bener nggak sih 500 miliar tuh dari mana ini gitu, dokumennya mana gitu. Contohnya misalnya aku ngasih iuran pensiun nih gitu, hasil investasinya 7 miliar gitu, mana dokumennya gitu, mana bukti penerimaannya, terus dari investasi mana aja gitu. Jangan-jangan ini sebenarnya rugi tapi di markup gitu, tapi berarti kita harus ngelakuin confirmation kan buat benar-benar tahu kalau ini tuh memang real datanya segitu gitu. Dan yang terakhir untuk analytical procedure, kita harus melakukan review dan membandingkan dengan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Kayak saya udah pernah lakuin sebelumnya di prosedur analitis, saya melihat bahwa investasinya rasio investasinya meningkat dari tahun sebelumnya, dari 2016 atau ke 2017 itu meningkat drastis. Nah itu juga yang harus di taking for consideration gitu. Oke, itu kurang lebihnya tentang penjualan atau pendapatan dan penerimaan. Langsung aja kita masuk ke penggajian dan personalia. Oke, next question. Ini questionnya sama aja, cuma bedanya di siklusnya ya. Sekarang kita masuk ke siklus penggajian dan personalia. Penggajian dan personalia ini siklusnya dibuat karena memang cukup
lumayan banyak gitu ya, jadi kita harus membuat siklus lagi. Nah, penggajian dan personalia. Oke, data-data yang akan diaudit atau akun-akun yang akan diaudit kalau saya adalah gaji, honorarium, bonus, THR, atau mungkin gaji ke-13 berarti bonus ya. Terus habis itu ada PPh 21-nya. Nah, itu tadi kan komponennya ada JKM, JKK, dan JHT. Nah, terus apa lagi ya? Oh ya, kas dan setara kas. Ini yang akan diaudit. Nah, gaji, honorarium, bonus, JKM, JKK itu beban masuknya kan, dibebankan gitu ke perusahaan. Terus PPh 21, balik lagi, PPh 21 itu ada yang dibebankan ke karyawan, dipotongnya, ada perusahaan yang menanggung PPh 21 karyawan. Itu beda-beda gitu kan ya. Nah, terus habis itu kita masuk ke akun apa saja yang akan diaudit. Itu tadi bagaimana proses pencatatannya. Nah, biasanya kalau gaji itu kan diakrual dulu ya. Karena itu kenapa diakrual? Karena memang pasti dikeluarkan gitu setiap bulannya, itu beban-beban yang rutin gitu dikeluarkan, meskipun masih dikeluarkannya akhir bulan atau biasanya akhir bulan, berarti awal bulan tuh udah harus di-accrue dulu gitu untuk mengetahui beban-beban berjalannya. Berarti kan kalau kita mau accrue gaji, berarti ini gaji, bonus atau THR. Ini bonus atau THR nggak setiap bulan ya. Honorarium. Kenapa ada honorarium? Biasanya tentara, Polri, ASN itu gaji dan honorariumnya beda. Honorarium tuh kayak seperti tunjangan kinerja gitu ya. Jadi gaji ya gaji, ya honorarium itu beda. Terus JKM, JKK itu udah masuk komponen gaji sih sebenarnya. Jadi udah langsung deductible gitu ya kan dari gaji. Terus berarti PPh 21-nya baru pada kas dan setara kas. Nah, kurang lebih seperti ini. PPh 21 atas gaji, PPh 21 atas oh iya benar sih. Oh enggak, PPh 21-nya jadi. Nah, ini PPh 21 ini balik lagi ya, ada perusahaan yang membebankan atau dibebankan ke karyawan. Ini kita ngikutin perusahaannya aja. Nah, jadi biasanya tuh PPh 21 ini di kredit PPh 21 karena nanti dia bayarnya di debit. Nah, ini bisa di sini bisa. Oke. Itu correct me if I'm wrong. Nah, terus apa lagi? Dokumen yang akan digunakan. Dokumen yang ini kan accrue dulu ya. Berarti nanti saat sudah di accrue, sudah realisasinya, berarti sorry, I'm wrong, my bad. Jadi dia bukan, ini utang gaji. Jadi ini utang gaji. Terus pas bayar gajinya, berarti berarti benar PPh 21 di atas. Nah, itu kalau PPh 21 suka begitu ya. Utang gaji ada kas dan setara kas. Ini pas sudah realisasinya. Ini utangnya, ini kas dan setara kas karena udah bayar. Oke, terus kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya, dokumennya ya. Dokumen yang digunakan udah pasti absen.
absen karyawannya dong, absen karyawan, absen karyawan lah, manajemen juga. Terus apalagi kalau misalnya ada bonus kayak gitu-gitu atau THR, berarti kan dilihatnya dari lama bekerja, sudah berapa tahun gitu. Kalau bonus based on performance gitu kan, berarti dokumennya ya KPI-nya itu biasanya dari human resource yang ada penilaiannya sendiri. Terus abis itu juga kalau misalnya ada lembur, berarti kan kayak dokumen-dokumen lembur, dokumen-dokumen overtime kayak gitu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menguji bagaimana pengendalian internal untuk menghindari risiko kecurangan. Nah, ini bisa aja kan kayak tadi ya, sebenarnya didedak atau enggak dari gajinya gitu. Misalnya dia masuk tapi tiba-tiba ada absen hadir gitu, tapi itu udah enggak sih sekarang, karena kan pengendaliannya udah lebih canggih ya, misalnya kayak pakai fingerprint. Tapi balik lagi, kalau misalnya kayak sistemnya WFH atau WFO begini, produktivitas seseorang kan beda-beda gitu ya. Ada yang mungkin di rumah tapi alam gitu, maksudnya kita nggak tahu ada di rumah tapi leha-leha, ada yang di rumah tapi nongkrong sana nongkrong sini gitu. Tapi kita nggak boleh mengambil stereotip itu. Ya udah, kita anggaplah di rumah tetap produktif, tetap mengerjakan pekerjaan, tetap absen. Nah, absen itu biasanya digunakan mobile, karena kan orang-orang yang WFH itu tidak langsung datang ke kantor gitu ya, jadi makanya mobile dibuatlah sistem biasanya kayak gitu untuk memantau apa saja siapa saja yang absen, siapa saja yang ambil cuti gitu. Jadi kan ketahuan gitu kan, meskipun di rumah tetap produktif. Nah, selanjutnya kalau misalnya tadi ada bonus, berarti kan KPI-nya terjaga atau enggak gitu kan. Berarti kalau misalnya untuk menghindari itu, berarti ada aja orang yang menganggap misalnya dia tidak produktif gitu, tapi dia mengisi KPI-nya itu dengan nilai yang bagus-bagus gitu. Tapi kan itu balik lagi ya, ada penilaian tersendiri dari appraisalnya, dari penilainya. Jadi mungkin resikonya bisa diminimalisir dari situ gitu. Selanjutnya mungkin kalau penggajian sekarang sistemnya sudah payroll ya, sudah pakai sistem bank biasanya. Jadi kita udah langsung kasih angkanya segini, bank udah langsung execute gitu, langsung transfer gitu, udah canggih sih gitu. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang less human gitu. Jadi less human, more control gitu. Jadi orangnya makin sedikit karena pakai sistem, jadi controllingnya lebih tinggi gitu, karena sistem gitu. Siapa yang akan mengubah itu unless ya outdoornya gitu. Tapi kan ini kalau kita as user gitu ya, kita maksudnya pertama akan dimudahkan dengan sistem kayak sistem absen, sistem penggajian, sistem even PPh 21 sekarang sudah ada sistem. Jadi kita tinggal langsung tarik database, kita lapor, udah gitu. Jadi sebenarnya ini memudahkan gitu kan. Yang tadi saya bilang less human, more control, itu mungkin tagline baru gitu ya. Tapi memang benar yang saya rasakan, karena sekarang saya juga posisinya sudah WFH, WFO gitu kan, dengan ada absen mobile gitu kan, langsung kepantau gitu, langsung masuk absen saya hari ini absen atau enggak. Kalau saya lupa absen ya itu resiko saya, berarti hari ini saya dianggap tidak bekerja gitu. Nah, seperti itu berarti pengendaliannya, karena absennya mobile misalnya, terus orang yang WFH gitu lupa nggak absen, ya itu berarti resiko dari si penggunanya, usernya, berarti karena lupa dianggaplah tidak hadir gitu sih. Nah, seperti itu berarti ada pemisahan fungsi juga nih, karena HR itu nggak semuanya HR itu ada compensation benefit, komben, ada juga yang payroll, ada juga yang personalia kayak gitu. Nah, itu tuh kalau misalnya kayak personalia biasanya kayak reimburse. Nah, itu atau biasanya itu bisa dimanipulatif dengan billing yang fiktif gitu. Nah, itu tuh kita harus lihat di tanggal segini transaksi ini di segini, harus ada struknya biasanya. Kalau misalnya cuma tulisan tangan itu
kayaknya kurang kuat ya, kurang akurat gitu buktinya kayak gitu. Nah untuk apa namanya test of controlnya ya, test of controlnya itu sama aja ya, jadi kayak kita juga harus tahu, harus kenal pengendaliannya. Tadi kan saya sudah sempat singgung-singgung gitu ya test of controlnya kayak gimana. Berarti kalau misalnya absennya pakai sistem, dilihat sistemnya seperti apa, bener atau enggak sih gitu. Kalau misalnya nggak absen, nggak ke absen, atau bisa diperbaiki, atau misalnya kayak gimana maksimal memperbaiki itu seperti apa, harus level approvalnya sama siapa aja gitu. Terus habis itu kalau kita cuti, kita harus minimal ambil, misalnya nggak bisa dadakan kan ngambil cuti, misalnya H-2 atau H-3, bener nggak sih gitu. Misalnya tanggal 26 dia cuti, 25 nya dia baru ngajuin, itu kan nggak bisa gitu. Nah seperti itu. Terus habis itu untuk apa namanya, kayak tadi lembur, misalnya dia masuk pulang jam 5, lemburnya maksimal dihitung lembur tuh setelah 3 jam lembur, berarti jam 8 baru pulang, baru dihitung lembur. Tapi kalau jam 7 dia enggak udah pulang, berarti kan nggak dihitung lembur. Tapi kalau misalnya itu nggak dihitung lembur tuh, atau malah dihitung lembur, itu kenapa gitu, atau sebaliknya tuh kayak kenapa. Nah itu TOC berarti kita harus tahu pengendalian internalnya. Terus kalau misalnya gajian itu ke payroll bagiannya, kita lihat perhitungannya sudah sesuai atau belum gitu kan ya. Terus kalau misalnya ada keterlambatan itu kenapa gitu, karena kan itu haknya karyawan kalau bisa ada keterlambatan gitu. Berarti kalau misalnya ada keterlambatannya dari pihak ketiga kayak bank, itu kan kita juga nggak bisa memaksa seseorang, nggak bisa memaksa mereka gitu. Tapi kalau internal kontrolnya udah baik atau belum. Terus kalau kita menguji transaction, kalau gaji kan nggak setiap hari ada transaction ya, kita paling sebulan sekali. Berarti kita lihat aja transaksi penggajiannya udah detail atau belum. Terus habis itu JKK yang JKM yang udah disetorin itu benar-benar disetorin atau belum gitu. Contoh misalnya Pak karyawan Asabri pakai punya Asabri juga, udah ada belum, maksudnya saldonya bertambah atau enggak gitu. Kita lihat di situ. Terus kita hitung lagi ke transaksinya gitu, perhitungannya udah benar atau belum gitu. Pemotongan PPh-nya dilaporin enggak gitu, bukti potongnya dikasih enggak buat nanti lapor SPT orang pribadi gitu. Terus kalau TDB berarti kita lihat gaji akrual dengan realisasinya sudah sesuai atau belum. Kalau misalnya beda-beda kan ada adjustment biasanya. Nah adjustmentnya ini siapa yang melakukan gitu. Terus kalau misalnya di akruo itu mengikuti perhitungannya seperti apa gitu, itu kita harus lihat gitu. Nah terus kalau TDB itu berarti kan kita lihat gajinya, kita lihat PPh 21-nya yang dilapor udah sesuai atau belum, gaji yang diterima udah sesuai atau belum. Terus saldo gaji dengan yang dilaporan keuangan sama yang di TB atau trial balance sudah sama atau belum. Kita harus review, kita harus membandingkan gitu. Kalau untuk SAP analytical procedure sama ya, kita harus mereview juga ya. Misalnya tahun 2017 gajinya perusahaan mengeluarkan 500 juta, 2017 perusahaan mengeluarkan hampir 900 juta, itu kenapa gitu, why naiknya signifikan. Mungkin apakah ada bonus, ataukah ada THR, ataukah misalnya emang ada penambahan karyawan baru yang cukup banyak gitu, ataukah ada kenaikan gaji gitu kan. Jadi nah itu kita harus review lagi, dan kita harus membandingkan lagi, dan kita harus juga consideration lagi. Oke, karena di perusahaan ini sistemnya perusahaan asuransi, jadi nggak punya persediaan, jadi untuk persediaan saya tidak bisa menjawab. Atau kita kan ini kan pertanyaan juga if any ya, kalau ada. Jadi kalau nggak ada, oke, kita tutup aja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih karena mungkin masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.